Skandal mega korupsi PT Timah 300 triliun rupiah menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Tak hanya nilai kerugian yang fantastis, jumlah tersangkanya pun luar biasa. Hingga September 2024, sudah ada 23 orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Harvey Muiz, suami selebritas Sandra Dewi. Berstatus sebagai pengusaha tampan dan juga suami dari artis Sandra Dewi, membuat Harvey Muiz paling mendapat sorotan dibandingkan dengan deretan tersangka lainnya. Usai ditetapkan sebagai tersangka pada 27 Maret 2024, Harvey Muiz menjalani sidang perdana atau sidang dakwaan pada 14 Agustus lalu. Dalam sidang tersebut, Harvey Muiz yang merupakan perpanjangan tangan dari PT Refine Bangkatin atau PT RBT menginisiasi pertemuan rahasia antara petinggi PT Timah dengan sejumlah perusahaan smelter swasta. Pertemuan tersebut dilakukan untuk mengajak kerjasama dengan pola sewa-menyewa smelter. Terdakwa Harvey Muiz dengan sepengetahuan Suparta selaku Direktur Utama PT Refine Bangkatin dan Reza Ardiansyah selaku Direktur Pengembangan Usaha PT Refine Bangkatin mewakili PT Refine Bangkatin mengadakan pertemuan dengan Mokhtar Riza Pahlavi Tabrani selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dan Alwin Akbar selaku Direktur Operasional PT Timah Tbk dan 27 pemilik smelter swasta untuk membahas permintaan Mokhtar Riza Pahlavi Tabrani dan Alwin Akbar atas biji timah sebesar 5% dari kuota ekspor smelter-smelter swasta tersebut karena biji timah yang diekspor oleh smelter-smelter swasta tersebut merupakan hasil produksi yang bersumber dari penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Dari pertemuan tersebut, PT Timah akhirnya bekerja sama dengan 5 smelter swasta, yakni PT RBT, CV Venus Inti Perkasa, PT Sari Wiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Internusa. Dalam sidang, jaksa penuntut umum juga mengungkap dosa-dosa Harvey Muiz lainnya dalam kasus korupsi timah ini. Salah satunya meminta biaya pengamanan hingga $750 Amerika Serikat per ton timah sebagai dana CSR. Terdakwa Harvey Muiz dengan sepengetahuan Suparta selaku Direktur Utama PT Refine Bangkatin dan Reza Ardiansyah selaku Direktur Pengembangan Usaha PT Refine Bangkatin meminta kepada CV Venus Inti Perkasa, PT Sari Wiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Internusa untuk melakukan pembayaran biaya pengamanan kepada terdakwa Harvey Muiz sebesar $500 sampai dengan $750 per ton yang seolah-olah dicatat sebagai Corporate Social Responsibility atau CSR yang dikelola oleh terdakwa Harvey Muiz atas nama PT Refine Bangkatin. Dalam kasus korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah, suami Sandra Dewi tersebut juga didakwa dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Bersama terdakwa Helena Lim, Harvey Muiz disebut menerima setidaknya 420 miliar rupiah dari para perusahaan smelter dengan dalih dana CSR. Bahwa mekanisme pengiriman uang seolah dana Corporate Social Responsibility atau CSR sebesar $500 sampai $750 per ton dari masing-masing perusahaan smelter swasta dilakukan dengan cara satu, transfer atau setor tunai ke PT Quantum Skyline Exchange. Para pemilik smelter swasta melalui karyawannya melakukan transfer dan setor tunai ke rekening PT Quantum Skyline Exchange antara lain rekening Bank Mandiri nomor 16800103366 sekian-sekian dan BCA nomor 160000003 sekian-sekian. Bahwa uang yang telah masuk ke rekening PT Quantum Skyline Exchange, terdakwa Harvey Muiz meminta Helena mengubah bentuk uang tersebut dari rupiah ke mata uang asing antara lain dolar Singapura dan dolar Amerika. Uang panas yang diterima oleh Harvey Muiz tersebut turut mengalir ke rekening Sandra Dewi sebesar 3,1 miliar rupiah. Sandra Dewi selaku istri terdakwa Harvey Muiz pada Bank BCA nomor rekening 0704068883 atas nama Sandra Dewi sejumlah 3.150 miliar rupiah. Rati Purnamasari selaku asisten pribadi Sandra Dewi pada Bank BCA nomor 71400717735 atas nama Rati Purnamasari sejumlah 80 juta rupiah untuk keperluan Sandra Dewi.
Dari hasil uang tersebut, Harvey membeli sejumlah aset berupa tanah dan bangunan di sejumlah lokasi di Jakarta. Membayar sewa rumah di Melbourne, Australia sebesar 5,7 miliar rupiah. Membeli sejumlah mobil mewah dengan mengatasnamakan dirinya atau orang lain. Mentransfer ke online shop Snow Selling Luxury untuk pembelian tas-tas mewah Sandra Dewi. Mentransfer ke rekening Mira Muiz sebesar 200 juta rupiah dan Kartika Dewi sebesar 200 juta rupiah sebagai hadiah. Membayar cicilan pelunasan rumah di Depaku Buwono House atas nama Sandra Dewi dan membeli 141 perhiasan bermerek. Usai mendengar dakwaan jaksa penuntut umum, Harvey Muiz memutuskan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas dakwaan tersebut. Dakwa sudah mendengarkan pembacaan surat dakwaan dari penuntut umum? Sudah, Yang Mulia. Mengerti? Mengerti, Yang Ya. Mulia. Jadi atas surat dakwaan penuntut umum, terdakwa berhak mengajukan eksepsi ya dengan penasihat hukumnya. Silakan sekarang berkonsultasi dengan penasihat hukum. Terima kasih, Yang Mulia. Ya. Yang akan menyampaikan siapa? Terdakwa atau penasihat hukumnya? Saya mengerti tentang dakwaannya dan saya mohon izin untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya kalau diperlukan, ke tahap pembuktian. Tidak mengajukan eksepsi. Iya, Yang Mulia. eksepsi. Tidak mengajukan eksepsi. Sejumlah nama petinggi negeri disebut dalam sidang lanjutan mega korupsi tata niaga komoditas timah. Apakah nama-nama tersebut akan turut diperiksa sebagai saksi atau justru memperpanjang daftar tersangka yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah? Publik ini menanti langkah berani dari Kejaksaan Agung untuk mengungkap siapa dalam kasus mega korupsi timah dan siapa saja yang menikmatinya. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukan.